Tapi alhamdulillah saya menjadi mantan kafir daripada mantan muslim. Nah, itu naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita jadi mantan muslim ya. Kita sudah sering mendengar kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita. Kita sudah sering mendengar ayat-ayat Quran dibacakan. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada anaknya apa? Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. muslim. Jadi artinya jangan sampai kita mati dalam keadaan kita tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dibilang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kita minta tolongnya ke siapa, Bu? Nah, loh, pada diam semua. Minta tolongnya ke siapa? Hah? Ke Allah atau ke BPR? Ke Allah atau ke tetangga? Alhamdulillah. Jadi kita sering setiap hari kan kita berdoa kan di dalam sholat kita kan. Apa Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar. Yakin Bu? Insya Allah ya Bu ya. Semua kita minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah nolongnya dari mana? Lewat sesama manusia, lewat teman-teman kita, lewat saudara kita. Tapi jangan kita tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Betul ya? Nah, jadi secara singkat tadi saya mengoreksi Adam bahwa saya bukan orang yang pindah agama, tapi saya orang yang balik ke Islam. Ya, balik bilang gitu. Alhamdulillah. Jadi saya kembali ke fitrahnya. Saya memeluk Islam ya. Saya kembali ke Islam tanggal 25 Juli tahun 2014. Nah, 2 hari sebelum Idul Fitri. Waduh, Masya Allah. Jadi pas ketika saya baru bersyahadat, saya belum merasakan bulan Ramadan selama sebulan. Jadi saya mencoba Ramadannya di tahun depannya. Alhamdulillah, waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk bersyahadat. Akhirnya memutuskan untuk kembali ke fitrah saya ketika saya mencoba mempelajari ulang agama saya. Ya, saya dari agama Kristen. Saya dulu nggak pernah minta jadi Kristen. Saya menjadi Kristen karena mama saya dan nenek saya tiap minggu dibawa ke gereja. Jadi akhirnya saya menjadi orang Kristen. Ketika saya mulai mempelajari ulang agama saya, ternyata saya menemukan kejanggalan di dalam arti di dalam kitabnya ada masalah, di dalam teologinya atau akidahnya juga ternyata ada masalah. Saya selama berpuluh-puluh tahun sudah menjalani agama Kristen, tidak sadar bahwa kitab saya bermasalah, bahwa akidah saya juga ternyata bermasalah. Pada waktu itu memang saya tidak mengenal agama-agama lain. Tetapi ketika saya mulai mempelajari agama saya dan saya membandingkan dengan agama-agama lain, saya melihat agama Kristen itu kan dari kata Kristus, ya. Kristus itu artinya kalau kita mengenal Al-Masih sama aja. Kristus atau Al-Masih itu sama. Yesus Kristus dengan Isa Al-Masih itu sama artinya, ya. Cuma nanti mungkin konsepnya yang sedikit berbeda. Nah, kata Kristen berasal dari kata Kristus atau yang dari bahasa Yunani-nya Christos, itu bahasa Ibrani-nya adalah Mesias atau Mesias gitu ya, sama dengan Al-Masih. Jadi kalau kita menyebut atau mendengar kata Yesus Kristus gimana? Boleh kamu? Boleh, sama aja ya. Bahkan kata Yesus atau Jesus itu baru ada di abad ke-18, belum lama. Malah duluan kata Isa. Orang-orang yang berbahasa Arab pada zaman dulu ketika Nabi Isa alaihissalam masih hidup menyebut dia dengan Isa, ya. Orang Inggris baru taunya nama Jesus baru di abad 17, bayangin. Hampir 2000 tahun, ya, 1800 tahun atau 1600 tahun baru ada kata Yesus. Jadi kita tidak mengapa menyebut Isa dengan Yesus, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada juga Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris juga menerjemahkannya menjadi Jesus Son of Mary, ya, atau Yesus putra Maryam. Tidak apa-apa. Tetapinya ini yang harus hati-hati nih. Ada Islam, ada Kristen, orangnya sama. Ada Yesus, ada Isa. Yesus Kristus, Isa Al-Masih.
Bedanya di mana antara Islam sama Kristen?